Hai Adi. Vika. Lagi apa nih? Ini aku lagi ngeliat-lihat ayam sekaligus lagi memikirkan para peternak dan petelur ayam di Indonesia ini. Iya. Oh iya, sebelumnya kita sapa dulu Tani Lovers. Hai. Halo Tani Lovers, senang sekali saya Adi Wiranata kembali menjumpai Anda dalam program Kabar Tani Plus. Dan tentunya kita akan membahas mengenai warta positif, merespon info-info pertanian terupdate. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah ada wanita cantik di samping kanan saya, Vika Novianti. Hai Tani Lovers, senang sekali saya Vika Novianti masih menemani Adi Wiranata dalam memberikan informasi terupdate seputar dunia pertanian Indonesia. Betul. Nah Adi, tadi aku sedikit kepo, aku juga udah lihat-lihat sedikit. Ternyata kamu tadi ngebahas kalau pasokan telur ayam kita tercukupi dan aman. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Bisa kamu jelasin sedikit? Karena tercukupi dan aman, betul sekali. Jadi beberapa waktu lalu Pak Menteri kita Syahrul Yassin Limpo berkunjung ke Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidendreng Rapang, tepatnya di Sulawesi Selatan. Dan kemarin untuk melakukan kunjungan kerja melihat seperti apa pasokan dari pakan ternak lokal. Nah, salah satunya jagung yang biasanya untuk pakan unggas atau ternak dan ayam seperti itu. Nah, untuk melihat seperti apa kan tentunya para Tani Lovers penasaran di rumah. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Sabtu 8 Januari 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan kerja ke Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidendreng Rapang, Sulawesi Selatan. Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai upaya penyediaan jagung sebagai bahan baku industri pakan ternak unggas lokal. Mentan mengatakan, penyediaan lahan jagung untuk pabrik pakan ternak merupakan bagian dari upaya pengembangan koperasi peternakan ayam petelur terintegrasi berbasis closed loop system. Iya kan, kalau closed loop itu mulai dari budidaya, input sistemnya tentu saja bahan dasar. Yang untuk pakannya itu kan jagung. Tentu saja lahan jagungnya dipersiapkan dan multi intervensi tentu akan hadir. Pertanian itu tidak ada yang boleh jalan sendiri. Jadi jagung kita persiapkan dan sekarang Pak Bupati sudah siapkan kurang lebih bersama tokoh-tokoh masyarakat 700 hektar untuk kebutuhan yang ada di sini. Pakan ternaknya ribuan, 7.000-an ton dalam 1 tahun, berarti kan dia butuh lahan jagung yang siap, pengolahan yang konsisten. Dan seperti itu akhirnya akan dapatkan kualitas ayam, kualitas telur, katakanlah mungkin juga packagingnya akan diperbaiki di sini. Wah, ternyata bener ya, Di. Keren banget. Pantes aja tadi kamu tuh ngeliatin ayam telur. Jadi ternyata memang Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya ini hampir setiap hari ya mengkonsumsi telur. Jadi nggak kebayang deh ya kalau misalkan pasokan telur kita mengalami kemacetan. Wah, pasti banyak banget nih yang dirugikan, nggak sih? Betul Vika, jadi ketersediaan pakan ternak ini memang harus terus diperhatikan. Dan salah satunya kepedulian dari Kementerian Pertanian memang sungguh peduli nih. Karena yang diperlukan juga bagaimana jagung itu tersedia, kemudian ke industri, pabrik, lalu kemudian sampai di para peternak nih. Jadi harus terintegrasi nih. Oleh karena itu jadi perhatian pemerintah ini yang harus kita apresiasi juga ya. Dan begitu pun dari Kementerian Pertanian. Karena budidaya ayam dengan pola terintegrasi inilah yang juga harus terus dikembangkan. Dan itu memang selalu disupport juga oleh Kementerian Pertanian. Dan kalau budidaya ayam ini nggak ada yang kebuang dan nggak ada yang kesisa ya. Betul, dia. Karena bisa sekali banyak diolah. Misalnya nih, kalau misalnya dari daging kan udah kita tahu bisa kaya akan dimakan. nutrisi. Ya betul. Dan vitamin. Kalau misalnya dari bulunya, bisa dibuat beragam produk, mulai dari kesenian ya, banyak sekali, lipas, segala macam, dan bahkan kotorannya ya bisa dijadikan pupuk. Betul. Nah, oleh karena itu tidak ada yang tersisa dan terbuang. Nah, untuk seperti apanya itu kan banyak sekali ya, dan menguntungkan para petani juga. Oleh karena itu pertanian terintegrasi atau closed loop system itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Nah, dengan pola yang terintegrasi itulah budidaya ayam terus dikembangkan mulai dari proses telur yang dihasilkan hingga menjadi ayam dewasa. Kemudian ayam bisa diproduksi menjadi nugget. Nah, telur yang berlebih juga bisa diproduksi menjadi tepung telur nih, Fik. Nah, perlu diketahui juga bahwa peternakan ayam petelur antar daerah juga berbeda-beda, Fik. Meskipun manfaatnya banyak menguntungkan banyak daerah, namun kendala masih saja dihadapi.
Nah, Vika, bahwa di Desa Mario tergolong sukses dalam menjalankan sistem closed loop system nih sebagai sirkulasi yang stabil dalam memanfaatkan daging ayam potong maupun telur. Bagi daerah lainnya yang masih kesulitan dapat meningkatkannya dengan membangun wadah koperasi maupun meniru daerah yang sukses. Begitu, Pik. Nah, gimana tadi lovers? Ternyata banyak banget ya manfaatnya. Hanya dalam satu telur aja ini banyak banget asupan protein, Betul. lengkap dan komplit. Jadi Betul. kita patut bersyukur ya dia pada Betul. petani jagung dan juga peternak ayam unggas yang udah menyediakan jasanya dalam memproduksi telur dan daging ayam setiap hari. Betul. Kalau Pika suka makan telur nggak? Aku suka banget, aku suka telur, aku suka ayam, pokoknya ini aduh makanan favorit. Betul. Dan seperti yang kita sampaikan tadi bahwa misalnya daging bisa diolah menjadi nugget, Iya. ketika telur ayam berlebih juga bisa diolah menjadi tepung. Bener. Nah, oleh karena itu kan meningkatkan produktivitas dari para petani Iya, itu bahkan sendiri. martabak telur ya, ya Betul. sih seblak pakai telur. Betul. Semuanya pakai telur dan ayam itu pasti nggak akan apa ya jadi kebutuhan makanan pokok gak sih? Ya. Nah, tapi tanpa terasa nih Vika, kita sudah Oke. penghujung waktu nih. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi Tani Lovers. Dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, khususnya Adi Wiranata dan rekan saya. Vika Novianti. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nah, semoga pertanian Indonesia semakin Maju, mandiri, dan modern. Sampai jumpa.